Konsentrasi kontekstual modul 2.3 Coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coaching. Bersama saya Ria Melina SP dari SMK Negeri 1 Pinggir. Saya Wida Sylvia SPD dari SMA Negeri 5 Pinggir. Saya Apriyadi SPD dari SMK Negeri 1 Mandau. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ria. Waalaikumsalam Pak Apriyadi. Bagaimana kabarnya, Bu Ria? Alhamdulillah sehat. Bapak gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Begini ya, Bu Ria. Jadi sebelum Bu Ria melaksanakan coaching, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Gimana, siap, Bu Ria? Siap Pak, insya Allah siap. Nah, sebelum pertanyaan saya ajukan, kita laksanakan dulu, kita diskusikan dulu rubrik penilaian yang akan kita lakukan hari ini. Jelas nantinya Bu Ria sebagai coach dan Bu Wida sebagai coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan proses alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bu Ria menggali pertanyaan berbobot, kemudian bagaimana nantinya coachee menanggapi atau merespon dari pertanyaan berbobot tersebut. Kemudian yang paling penting adalah jangan dilupakan adalah prinsip coaching. Yang pertama kemitraan, yang kedua proses kerja, kemudian yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Gimana Bu Ria, sudah siap? Semua siap Pak. Nah, jadi pertanyaan pertama adalah kompetensi coaching seperti apa yang Ibu Ria inginkan, yang Ibu Ria kembangkan dalam proses coaching kali ini. Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan pada proses coaching kali ini yaitu yang pertama yaitu present Pak, kehadiran penuh, yang kedua komunikasi efektif, dan yang ketiga itu memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Ya. Kemudian pertanyaan kedua adalah kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik dalam observasi ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik pada coaching kali ini yaitu berkomunikasi efektif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, itu mungkin Pak. Ya, baik. Nah, kemudian pertanyaan terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Indikator yang saya inginkan dari proses coaching kali ini Pak, nantinya pastinya coachee saya itu menemukan solusi-solusi Pak atas permasalahan yang timbul. Jadi permasalahannya terpecahkan lah, seperti itu Pak. Baik Bu Ria, mungkin untuk sementara proses pra-observasi kita cukupkan kali ini, dan silakan Ibu Ria melaksanakan coachingnya bersama Bu Wida sebagai coachee. Ya, silakan. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Wida. Waalaikumsalam Bu Ria. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya baik Bu. Ibu gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Gimana nih? Tadi katanya ada yang mau dibicarakan dengan saya. Iya nih Bu, saya emang ada yang ingin dibicarakan dengan Ibu Ria nih. Saya mau mengajak Ibu Ria untuk berdiskusi. Tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih nih Bu, Ibu sudah meluangkan waktunya nih Bu. Iya, baik Bu Wida. Terima kasih sudah ingin berbagi cerita dengan saya ya. Jadi apa nih tujuan perbincangan kita hari ini? Iya Bu, terima kasih sebelumnya atas waktunya. Tujuan saya untuk mengajak Bu Ria berdiskusi nih Bu, saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya Bu. Jadi permasalahan mendapatkan solusi ya Bu ya. Iya. Jadi tujuan dari perbincangan kita kali ini, jadi hasil apa yang ingin Ibu ingin? Iya. Dari perbincangan kita hari ini. Iya, saya ingin mendapatkan. Saya kan sedikit ada bermasalah ini kan Bu di pembelajaran gitu. Jadi saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya gitu. Oke, baik-baik. Berarti Bu Wida ingin mendapatkan solusi dari permasalahannya Iya. ya. Bisa Ibu ceritakan lebih lanjut tentang permasalahan yang Ibu hadapi? Iya Bu, kan begini Bu, kemarin kan saya melakukan asesmen formatif. Nah, setelah saya melakukan asesmen,
ternyata dari hasil belajar murid-murid itu Bu masih banyak yang rendah Bu. Jadi nilainya itu rendah Bu. Saya merasa sedikit kecewa Bu. Jadi saya merasa apa ada yang salah ya dengan cara mengajar saya. Oh gitu, berarti kemarin Ibu sudah melakukan asesmen ya. Jadi Ibu merasa kecewa karena hasilnya tidak sesuai dengan yang Ibu harapkan. Begitu ya Bu Wi? Iya Bu. Gitu ya. Nah, apa yang membuat Ibu kecewa tersebut? Karena hasil asesmennya itu Bu, hasil belajarnya masih rendah gitu kan Bu. Jadi kalau proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu Bu, saya sudah menerapkan pembelajaran kooperatif. Murid itu mendiskusikan LKPD yang sudah saya berikan. Kemudian dia berdiskusi secara berkelompok. Setelah itu mempresentasikan hasil diskusinya. Namun dari hasil tes formatifnya masih banyak murid Bu yang nilainya. Oh seperti itu, berarti Ibu sudah melakukan pengerjaan kelompok ya, membuat LKPD, bekerja kelompok, tapi tetap di hasil asesmennya anak-anak masih rendah nilainya ya. Bu. Nah ya, berkaitan dengan permasalahan itu, apa yang Ibu lakukan untuk mengatasinya? Iya Bu, setelah saya asesmen kan Bu, dari hasil asesmen itu yang saya lakukan, jadi bagi murid-murid yang nilainya masih rendah, saya meminta murid-murid tersebut untuk mempelajari materinya kembali, kemudian menanyakan bagian-bagian yang tidak dimengerti. Lalu saya kembali menjelaskannya Bu. Oh gitu, berarti Ibu sudah ini ya menyuruh murid-murid yang nilainya rendah untuk mempelajari kembali, habis itu dites lagi ya? Iya Bu. Oke, berarti setelah Ibu melakukan hal tersebut, bagaimana respon mereka atas solusi yang Ibu lakukan? Apakah Ibu menemukan hambatan-hambatan? Iya Bu, begini ya Bu. Jadi beberapa murid memang mengikuti arahan saya untuk mempelajari materinya kembali. Kemudian namun beberapa murid ini Bu masih banyak mereka ini yang sulit mengkoneksikan Bu pemahaman materinya. Jadi yang konsep yang sebelumnya dengan yang sekarang yang dipelajari. Jadi masih ada beberapa murid yang belum bisa mengkoneksikan konsep dasarnya Bu. Oh gitu, berarti setelah tadi Ibu menyuruh belajar kembali, sebagian siswa sudah bisa ya mengikuti dan sebagian lagi masih belum bisa mengkonekkan dengan ininya ya Bu ya? Iya. Oke, berarti murid sudah mulai mencoba memperbaiki kekurangannya dengan mempelajari ulang materi ya. Iya. Namun terkendala dalam menghubungkan konsep materi. Kira-kira apa yang menyebabkan mereka sulit menghubungkan pemahaman konsep yang satu dengan yang lainnya? Iya Bu, kalau menurut saya Bu, kemungkinan murid ini memang masih sulit untuk mengkoneksikan, menghubungkan dengan materi dasar yang sebelumnya Bu. Ya, kemudian juga karena gaya belajar murid yang berbeda-beda ya Bu, ya kan, jadi ya itu yang merupakan faktornya itu. Berarti faktor utamanya itu murid sulit mengkoneksikan itu mungkin dari ininya kali ya, dari mata pelajaran sebelumnya yang belum terkonek juga, dan juga gaya belajar murid yang berbeda-beda ya Bu ya. Nah, apa yang Ibu lakukan untuk memastikan bahwa murid-murid itu memang masih kurang memahami konsep dasar dan juga permasalahannya dipengaruhi oleh gaya belajar? Iya Bu, jadi saya melihat dari hasil jawaban, saya analisisnya kan Bu, sebagian besar murid salah dalam menggunakan konsep-konsep dasar. Nah sehingga jawabannya itu mengarah kepada ketidakterhubungan Bu dengan materi yang sekarang. Jadi kurang tepat gitu. Oh gitu. Seperti miskonsepsi gitu. Oh iya, baik Bu. Saya tertarik dengan penjelasan Ibu mengenai konsep dasar dan kecenderungan murid Ibu yang suka menggambar ya. Lalu solusi apa yang Ibu pikirkan untuk membantu siswa mengatasi masalah yang mereka hadapi? Iya Bu, jadi kan saya melihat murid-murid yang nilainya ini masih rendah ini kan Bu, mereka ini suka menggambar gitu kan Bu. Jadi saya mengambil kesimpulan gitu kan Bu, sepertinya saya akan berubah
cara belajar gitu, dengan menerapkan pembelajaran dengan cara membuat mind mapping, peta konsep gitu Bu, dan dibantu dengan tutor teman sebaya Bu. Oh gitu, iya, iya benar ya Bu ya. Saya sepakat dengan pendapat Ibu itu, karena dengan tutor teman sebaya mampu membantu siswa Ibu untuk meningkatkan pemahamannya ya, terutama mengenai konsep dasar dan menghubungkan konsep yang satu dengan yang lainnya. Iya, itu Bu. Oke, apakah Ibu punya gambaran solusi lain yang mungkin bisa memaksimalkan kemampuan murid tersebut untuk memahami materi? Iya Bu, saya akan mencoba yang tadi ya Bu ya, saya mencoba dengan menggunakan mind mapping di dalam pembelajaran, menerapkan mind mapping kan Bu, sehingga murid-murid dapat menghubungkan konsep dasar sama konsep yang dipelajari saat ini. Kemudian saya ya karena pelajarannya kimia ya kan Bu, jadi sifatnya itu abstrak gitu. Jadi saya akan mencoba menggunakan media pembelajaran seperti Molimut gitu kan Bu, soalnya ini materinya juga ikatan kimia. Nah, dari sana juga akan bisa supaya murid lebih memahami materi yang dipelajari dan keterkaitannya dengan konsep yang sebelumnya. Wah, rencana Ibu tersebut sangat bagus sekali ya. Kalau bisa terlaksana ya Bu ya. Kita juga perlu menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar murid ya Bu ya. Dengan demikian akan membantu mereka untuk memahami konsep materi dengan lebih mudah. Iya Bu, saya akan mencoba menerapkan beberapa alternatif solusi pembelajaran tersebut Bu. Oke, bagus Bu Wida ya untuk kedepannya. Nah, sekarang kapan Ibu akan menindaklanjuti dari masalah ini? Iya Bu, saya akan langsung menerapkannya pada pertemuan yang berikutnya Bu ya. Kemungkinan hari Kamis Bu saya masuk di kelas yang sama, jadi saya akan langsung menerapkannya. Oke, apa yang Ibu akan persiapkan untuk menjalankan komitmen ini dalam waktu dekat? Ya, saya akan memperbaiki modul pembelajaran, kemudian saya akan membuat media pembelajaran alternatif yang seperti mind mapping tadi Bu, kemudian saya akan menyiapkan Molimut gitu, yang bisa digunakan pada saat pembelajaran. Oke, bagus ya Bu ya. Jadi Ibu sudah mengatur rencana Ibu ke depannya ya. Untuk menjalankan komitmen tersebut, adakah pihak-pihak lain yang dapat dilibatkan untuk membantu Ibu? Iya Bu, tentu ada. Saya akan berkolaborasi dengan murid-murid yang nilainya tinggi gitu Bu, dari hasil nilai asesmennya. Jadi akan saya meminta murid tersebut untuk membantu temannya yang masih memiliki nilai yang rendah sebagai tutor teman sebaya. Oke, baik Bu Wida, saya sangat senang mendengar komitmen yang disampaikan. Harapan saya semoga masalah ini segera terselesaikan ya Bu ya. Iya, amin ya dapat sehingga murid-murid Ibu dapat mengoptimalkan potensinya dan mendapat nilai asesmen yang bagus untuk kedepannya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Bu Ria atas saran dan masukannya. Sama-sama Bu Wida. Sukses selalu untuk Ibu ya. Ya, sukses selalu juga untuk Ibu. Oke, terima kasih Bu. Saya pamit dulu ya Bu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Oke. Assalamualaikum Bu Ria. Waalaikumsalam Pak. Ya. Bu Ria, tadi Bu Ria sudah melaksanakan proses coaching ya. Iya ini Pak. Nah, jadi sebelum kita tutup, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Ya, apakah Bu Ria sudah siap? Siap Pak. Nah, alhamdulillah. Apa saja yang sudah Ibu Ria lakukan saat melakukan coaching tadi? Kemudian yang menjadi indikator ketercapaiannya, pengembangannya yang diinginkan seperti apa? Oke. Di coaching tadi Pak, saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta Pak, di mana saya sudah menggali tujuan dari coaching kepada coachingnya. Saya sudah melakukan identifikasi permasalahan dan mencari rencana aksi dan tanggung jawab dari coachingnya Pak. Dan indikatornya tadi dari proses coachingnya tadi itu si coach Bu Wida itu udah
menceritakan, Pak. Bu Ida sudah menceritakan permasalahan-permasalahan yang dihadapinya, dan dari proses coaching tadi kita sudah menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Bu Ida tadi, Pak. Baik Bu Ria, jadi menurut saya sebagai observer, Bu Ria sudah melaksanakannya dengan baik, yang mana sudah sesuai dengan alur tirta, mulai dari penetapan tujuan, kemudian menentukan identifikasi masalah, kemudian melaksanakan rencana aksi, dan terakhir tanggung jawab. Jadi sudah sesuai. Nah, kemudian juga saya sudah melihat tadi bahwasanya Ibu sudah berusaha menggali dengan pertanyaan berbobot, ya, sehingga coach bisa menemukan atau melakukan sesuai dengan pertanyaan yang berbobot tadi, sehingga coach bisa menemukan menyelesaikan masalahnya sendiri. Ya. Nah, kemudian pertanyaan terakhir Ibu Ria, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Ria kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin memahami lebih dalam lagi, Pak, mengenai proses coaching dengan alur tirta ini, Pak. Jadi semakin sering berlatih mungkin, Pak, sehingga proses coaching dengan alur tirta ini dapat menjadi lebih baik lagi ke depannya, Pak, sehingga siapa saja yang coaching dengan kita itu dapat menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang muncul, Pak. Jadi bisa membantu untuk teman-teman yang ada masalah itu bisa terselesaikan permasalahannya, itu, Pak. Ya. Baik Bu Ria, bagus sekali. Ya, demikian observasi kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang Bu Ria lakukan hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Mungkin kita cukupkan sekian dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Priyadi. Ya, sama-sama.